Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa kehadirannya, yaitu nikmat Islam. Marilah kita sama-sama mensyukurinya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pada kesempatan kali ini Ana akan coba membawakan sebuah tema yang berjudulkan gaul sehat anti maksiat. Di dalam pembahasan kali ini perlu saya sampaikan bahwa Islam itu tidak melarang untuk setiap kita beraktivitas, berinteraksi dan bergaul di antara sesama. Bahkan pergaulan itu sangat dipentingkan di dalam tuntunan Islam. Tetapi dalam aktivitas interaksi atau pergaulan itu perlu ada koridor, perlu adanya tuntunan. Sehingga kemudian nanti di dalam aktivitas interaksi dan pergaulan itu sesuai dengan tuntunan dan koridor-koridor Islam. Nah, inilah kemudian yang harus kita pahami agar aktivitas pergaulan kita itu tetap berjalan pada rel dan tuntunan Islam. Nah, sayangnya bahwa aktivitas yang terjadi hari ini khususnya di kalangan anak muda muslim mengalami pergeseran, mengalami perubahan yang sangat drastis, mengalami penurunan di dalam ketaatan terhadap agamanya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Yang pertama teman-teman adalah yang menjadi sebab aktivitas pergaulan jauh dari tuntunan Islam, terutama anak mudanya, yaitu mereka tidak menyadari bahwa hari ini mereka menjadi objek sasaran pengrusakan generasi muda Islam, yang kemudian pengrusakan ini ditujukan khusus kepada anak muda Islam melalui pintu pergaulan. Oleh sebab itu kita bisa saksikan pergaulan anak muda Islam hari ini mulai jauh dari tuntunan agamanya. Agama Islam itu kan sudah memberikan pengetahuan kepada kita dari sejak kita bangun tidur sampai kita pengen tidur lagi, termasuk juga tuntunan bagaimana adab berinteraksi dengan sesama jenis dan juga dengan lawan jenis. Nah, yang paling parah nih, anak muda zaman now itu sudah banyak yang ngelantur gitu ya dalam interaksi lawan jenisnya. Banyak sudah yang tidak sesuai syariat, sampai ada yang mengatakan pacaran Islami atau apalah gitu ya. Memang musuh Islam itu memfokuskan tujuan mereka kepada anak-anak muda dan mereka fokus pada bidang pergaulannya. Pergaulan ini menjadi sasaran empuk yang sangat mudah untuk dirusak. Karena memang mereka paham betul bahwa anak muda itu lebih rentan, lebih banyak aktivitas dalam pergaulan. Mereka berpikir bagaimana caranya merusak umat Islam. Maka mereka berpikir secara soft, secara lembut, tidak secara fisik, yaitu memberikan pemahaman-pemahaman mereka untuk dijadikan standar perbuatan umat Islam. Seperti yang sudah tren dari sejak kita dulu yang kuno, bahkan sampai hari ini ya. Sampai saat ini yang mereka sebut dengan pacaran. Kita sangat paham bahwa pacaran itu bukan berasal dari budaya Islam, tetapi masih banyak bisa kita lihat aktivitas pergaulan pacaran tersebut masih dilakukan di lingkungan kita. Aneh bukan? Nah, kemudian jika mereka para musuh Islam tadi sudah merusak anak-anak muda dalam pergaulannya, maka masa depan Islam ini sudah bisa mereka prediksi.
sudah bisa mereka bayangkan bagaimana ke depannya. Makanya kita sebagai generasi muda harus paham bahwa hari ini kita sedang dicekoki dengan konten-konten negatif untuk merusak cara berpikir kita, sehingga kemudian berpengaruh dalam aktivitas amal-amal perbuatan kita. Nah, bagaimana harusnya kita bersikap sebagai anak muda? Anak muda yang menjadi target sasaran harus paham terkait dengan kondisi yang terjadi selama ini, agar tidak menjadi korban. Cara menyikapinya yaitu pertama dengan membentengi diri, kemudian yang kedua yaitu dengan counter attack. Kita tidak hanya diam, kita harus melakukan serangan balik gitu ya. Next. Yang kedua yaitu bahwa aktivitas pergaulan bebas tanpa batas ini memang disebabkan tidak bisanya memanage naluri di dalam diri kita. Ketika naluri ini muncul, maka sebenarnya kita bisa memanage, bisa mengatur seperti apa pemenuhan yang harus kita lakukan agar kita bisa memanage naluri yang muncul dan pemenuhan aktivitas amalnya sesuai dengan tuntunan Islam. Artinya pergaulannya nanti sehat dan anti maksiat. Maka ada satu hal yang harus kita perhatikan betul, yaitu posisi atau peran akal yang ada di dalam diri kita. Di surat Al-Balad ya, wa hadainahun najdain. Allah sudah memberikan kita dua jalan, mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik. Nah, dengan akal inilah kita bisa melakukan segala sesuatu dengan pemahaman yang kita miliki. Maka kuncinya agar nanti interaksi pergaulan antar lawan jenis ini sesuai dengan koridor tuntunan Islam. Maka yang harus kita lakukan adalah mengisi informasi-informasi di dalam akal pemikiran kita dengan informasi yang tepat, yang sumbernya dan juga rujukannya untuk utuh datangnya dari Islam. Bisa kita dengan sering mengikuti kajian, membaca buku-buku tentang Islam, bertanya kepada ustadz-ustadz, ikut dalam komunitas Islam dan lain sebagainya. Semakin banyak informasi yang kita gali, semakin banyak wawasan yang kita punya, dan semakin besar pula peluang kita terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Banyak anak-anak muda yang bonceng ke sana ke sini dan pada akhirnya ada yang hamil duluan, ada yang aborsi, bahkan sampai bunuh diri seperti yang dilansir dari beberapa website berikut. Bisa dibaca bareng-bareng ya teman-teman. Rata-rata di sini adalah yang hamil di luar nikah, yang bunuh diri belum sempat nyari ya, nggak ketemu linknya. Nah, mengapa demikian? Yang pertama yaitu cinta berbalut nafsu. Sebenarnya nafsu ya yang didahulukan, cuma bilangnya pasti cinta ya. Yang kedua, dikepung budaya mesum. Nah, dua hal ini yang menjadi alasan utama, alasan yang paling pokok ya, yang kebanyakan terjadi di dalam lingkungan kita. Dan sangat sulit bagi kita untuk menghindarinya. Nah, bagaimana aturan bergaul dalam Islam? Ada 5 poin teman-teman. Yang pertama yaitu kehidupan laki-laki dan perempuan terpisah, tidak satu rumah ya teman-teman, kecuali udah berumah tangga. Yang kedua, dibolehkan berinteraksi dalam 3 kondisi dengan 3 keadaan. Yang pertama pendidikan, saat kita seperti kegiatan KBM, seperti KBM di kampus, di sekolah,
seperti uh, seminar dan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua pengobatan, dan yang terakhir adalah muamalah, jual beli. Yang ketiga, teman-teman tundukkan pandangan. Yang keempat, tidak bercampur baur. Ketika sudah satu tempat, maka kita sangat dianjurkan untuk tidak bercampur baur atau ikhtilat. Ikhtilat ya, pakai to. Yang terakhir teman-teman, tidak berkhulwat, tidak berdua-duaan di tempat yang sepi. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dari saya pribadi. Jika ada yang ingin dikomentari bisa dijapri ke ana. Jika ada yang ingin diperbaiki, Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.